Halo semuanya, kita ketemu di video kali ini untuk membahas mengenai perubahan entalpi dan jenis-jenisnya. Oke, jadi pertama, apa itu entalpi? Setiap zat itu menyimpan energi di dalamnya. Nah, energi ini bisa berupa energi potensial ataupun energi kinetik. Nah, apabila seluruh energi yang tersimpan dalam setiap zat itu kita jumlahkan, maka hasilnya disebut sebagai entalpi dengan lambang H kapital. Nah, selama nggak ada perpindahan energi ke atau dari zat tersebut, maka nilai entalpinya tetap, jadi nggak ada perubahan. Nah, contohnya misalnya, kalau kamu naik kendaraan, itu kan perlu bensin. Nah, bensin itu adalah suatu wujud energi yang disimpan dalam zat. Nah, jadi kesimpulannya entalpi itu adalah kalau energi kimia yang dimiliki suatu zat pada tekanan tetap. Ini kata kuncinya, pada tekanan tetap. Nah, satuannya berdasarkan standar internasional adalah Joule atau J kapital, atau juga bisa dengan kilojoule, KJ kapital. Selanjutnya, apa itu perubahan entalpi? Ada entalpi, ada perubahan entalpi. Nah, kalau entalpi tadi adalah total energi yang dimiliki di suatu zat, nah, tapi sayangnya entalpi ini nggak bisa kita ukur secara langsung, sehingga yang bisa kita amati itu hanyalah perubahan entalpinya atau delta H. Nah, delta H itu menunjukkan seberapa besar energi panas yang diserap atau dilepaskan saat suatu proses berlangsung. Nah, meskipun kita nggak bisa menentukan secara langsung nilai entalpi, tapi delta H itu bisa kita hitung dengan cara mengukur kalori yang diserap atau dilepaskan oleh sistem selama reaksi berlangsung. Nah, ada hubungannya antara entalpi dengan hukum kekekalan energi. Entalpi itu juga tidak bisa berubah kalau tidak ada kalori yang masuk ataupun keluar. Artinya energi nggak hilang, hanya berubah bentuk sesuai dengan hukum kekekalan energi di mana energi itu tidak bisa kita ciptakan ataupun kita musnahkan. Nah, contohnya di kehidupan sehari-hari. Misalnya pembakaran bensin, itu kan perubahannya dari energi kimia menjadi energi panas tambah energi gerak. Nah, ketika bensin dibakar di mesin motor, energi kimia di dalamnya itu akan berubah menjadi energi panas yang dipakai untuk membakar bensin. Lalu reaksi pembakaran bensin akan menghasilkan gas yang dapat menggerakkan piston sehingga roda motor bisa bergerak. Sama halnya dengan aki motor, di mana ada perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Sehingga pada saat sel aki bekerja, energi kimia itu akan diubah menjadi energi listrik yang bisa menggerakkan mesin motor. Nah, dalam termokimia ada persamaan reaksi yang agak sedikit berbeda nih. Kita akan pelajari itu. Bagaimana cara menulis persamaan reaksi termokimia. Nah, jadi reaksi kimia di termokimia itu kita sertai dengan perubahan entalpinya. Nah, bentuk umumnya kakak kayak gini. Jadi ada reaksi, kemudian ada delta H-nya di sebelah kanan. Nah, ada dua jenis perubahan entalpi. Apabila delta H-nya itu bernilai positif, maka reaksinya endoterm. Bila delta H-nya itu bernilai negatif, maka reaksinya adalah eksoterm. Atau secara rumus, kita bisa rumuskan delta H sama dengan entalpi produk dikurangi entalpi reaktan. Nah, ada juga yang disebut sebagai entalpi standar molar. Sesuai dengan namanya standar, berarti dia diukur dalam keadaan standar. Keadaan standar itu seperti biasa ya, suhunya 25 derajat Celcius, tekanannya 1 atm atau 1 atmosfer, konsentrasinya 1 mol per liter karena namanya entalpi standar molar. Nah, semua zat itu harus dalam keadaan standar. Maksudnya apa sih keadaan standar? Keadaan standar itu adalah keadaan alami suatu zat pada suhu dan tekanan yang standar. Misalnya, air di suhu ruang dan juga di tekanan 1 atm pasti wujudnya cair. Nah, berarti di reaksi tersebut air harus dalam kondisi liquid. Begitu juga dengan oksigen yang dalam kondisi gas. Nah, simbolnya adalah delta H0, yang mana dibaca sebagai delta H standar. Nah, sebenarnya ada banyak sekali jenis-jenis entalpi, tapi yang paling utama yang kamu perlu tahu itu ada 4, yakni perubahan entalpi standar pembentukan, perubahan entalpi standar penguraian, standar pembakaran, dan standar pelarutan. Nah, kita bahas satu-satu ya. Sekarang dari entalpi pembentukan standar. Nah, simbolnya delta H0F. Ini ada contoh reaksinya seperti ini. Tapi kalau kamu amati di situ, apakah reaksinya sudah setara? Belum ya, belum setara, sehingga kita harus setarakan dulu. Nah, sekarang coba kita lihat di sini. Di situ tertulis bahwa H2 di situ bereaksi dengan O2 sehingga menjadi H2O. Nah, kamu harus ingat, gimana sih cara kita menerapkan reaksi kimia itu? Di sebelah kiri hanya ada berapa? Hanya ada 2. Di sebelah kanan H-nya juga ada 2. Sebelah kiri O-nya ada berapa? O-nya ada 2. Oke, sip. Sebelah kanan O-nya ada 1. Berarti nggak sama dong. Nah, biar sama diapain? Yang sebelah kanan kita kali 2. Nah, kalau dikali 2 berarti koefisiennya berubah jadi 2. Sehingga hasilnya akan sama. O-nya ada 2. Tapi kalau koefisien H2O kita ubah jadi 2, berarti kan H-nya bukan 2 lagi, karena juga kali 2, sehingga menjadi 4. Nah, nggak sama nih. Sebelah kiri 2, H-nya sebelah kanan 4. Gimana biar sama? Biar sama, 2 ini kita kalikan 2 juga, sehingga nanti hasilnya 4. Maka di depan H2 kita beri koefisien 2. Jadilah di sini reaksi kimia sudah setara dengan nilai entalpi standar pembentukan min 286 kJ per mol. Oke, nah di sini ada keterangannya bahwa entalpi standar pembentukan itu harus diukur pada saat 1 mol senyawa terbentuk. Nah,
entalpi yang sudah tertulis di soal ini, ya, ini adalah untuk setiap satu mol senyawa yang terbentuk. Yang terbentuk apa? Yang terbentuk di situ adalah H2O. Sayangnya di sini ada 2 H2O nih. Nah, berarti tidak sesuai dengan aturannya. Jadi gimana biar jadi 1 H2O? Biar jadi 1 H2O, ini harus kita bagi 2. Jadi nilai ini sudah untuk kondisi 1 mol ya. Jadi kalau biar bisa 1 mol, ini kan kita bagi 2. Jadi kan kalau kita setarakan jadinya ini kita bagi 2 jadi setengah, ini 1. Jadinya reaksi yang betul adalah H2 tambah setengah O2 menjadi H2O dengan nilai perubahan entalpi standar pembentukan sebesar min 286 kilojoule per mol. Nah, ini. Nah, jadi untuk setiap 1 mol air itu terbentuk dari 1 mol H2 dan setengah mol O2 yang membutuhkan nilai perubahan entalpi sebesar minus 286 kilojoule yang artinya dia eksoterm. Ya, atau artinya kalornya dilepaskan. Nah, untuk diingat, kita nggak apa-apa kok pakai pecahan buat bikin koefisien, itu nggak apa-apa. Yang penting, apa? Yang penting hasilnya, yang penting sini produknya itu 1 mol ya, gitu. Oke, kita lanjutkan ke selanjutnya ada di sini perubahan entalpi standar penguraian. Saya hapus dulu ya. Oke, sesuai dengan namanya berarti dia adalah ada reaksi penguraian. Nah, ini contoh reaksinya. Nah, ini kan reaksi yang tadi ya, yang reaksi standar pembentukan H2O. Nah, kalau penguraian itu caranya gimana? Caranya sangat mudah sekali, tinggal kita balik aja. Tinggal kita balik, yang tadinya jadi produk, kita ubah jadi reaktan, yang tadinya reaktan, kita ubah jadi produk. Gitu. Dan kalau dibalik, maka nilai delta HF-nya nanti akan terbalik juga, yang tadinya minus, berarti menjadi positif. Sekarang kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. H2O menjadi bahan, H2 dan setengah O2-nya menjadi produknya. Dengan nilai delta H-nya bukan delta HF lagi, tapi delta H0D dengan nilainya positif. Nah, jadi untuk setiap 1 mol H2O itu apabila diuraikan menjadi pembentuknya, membutuhkan nilai perubahan entalpi standar penguraian sebesar plus 286 kilojoule. Ya, ada perubahan entalpi standar pembakaran. Ini ada contoh reaksinya. Jadi ya, polanya begini. Yang namanya pembakaran itu pasti membutuhkan O2. Maka yang saya berikan font warna oranye ini artinya dia wajib ada. Khusus untuk senyawa organik, hasilnya selalu CO2 dan H2O bila pembakarannya itu sempurna. Apapun, kalau yang namanya dibakar, itu artinya ditambah O2. Berarti ini adalah wajib. Nah, awalnya dia memang seperti ini. C2H6 tambah O2 menjadi CO2 tambah H2O. Awalnya seperti ini, dengan nilai data HC-nya sekian. Tapi kan ini nggak setara ya. Nah, kita harus setarakan. Gimana cara menyetarakan reaksi pembakaran? Kayak biasa aja. Tapi triknya adalah setarakan C-nya dulu, habis itu H-nya, habis H-nya baru O-nya. Nah, sekarang C-nya. Sebelah kiri C-nya ada berapa? Betul banget, sebelah kiri C-nya ada 2. Sebelah kanan C-nya ada 1 nih. Nah, tulis dulu, itu nanti ya. Kita nyatainnya nanti. Kita data dulu. H-nya sebelah kiri ada 6. Sebelah kanan hanya ada 2. Nah, nggak sama kan? Oke, keep dulu. Sekarang O-nya. O-nya sebelah kiri ada 2. Sebelah kanan ada, nah, O yang di CO2 ada 2, terus O yang di H2O ada 1. Nah, gimana caranya mainnya? Tadi saya bilang apa? Pertama, yang C-nya dulu, baru H-nya, baru O-nya, supaya mudah. Sekarang C-nya dulu. C-nya ada 2, sebelah kiri. Sebelah kanan cuma 1, berarti kita kali 2. Jadi kita kasih koefisien 2 di sini. Kita kasih koefisien 2. Nah, sehingga jadi 2. Tapi kalau C-nya kita kali 2, otomatis O-nya ada 4 yang di CO2. Nah, jadi berubah jadi 4. Sekarang H2O-nya. Di sebelah kiri hanya ada 6. Ya kan? Sebelah kanan hanya cuma 2. Biar sama, 2-nya dikali berapa? 2-nya dikali 3. Betul. Jadi hasilnya adalah 6 sama. Berarti kita kasih koefisien 3 di sini. Nah, ini berubah lagi nih. Kalau H2O koefisiennya 3, berarti O-nya bukan 1 lagi. Tapi kita kali 3 juga. Jadinya ada 3. Sekarang O-nya kita jumlahin. Ada berapa nih? Ada 7, ya kan? Nah, terus gimana cara nyamain O2 dengan 7? Yang satu ganjil itu kan? Berarti 2 kali berapa yang hasilnya adalah 7. Oke, karena sudah ada koefisien di sini ya sudah jelas ya. 2 kali 3,5. Tapi bagaimana sih 3,5? Nah, sebenarnya simpel aja. Kalau kamu ingin mengkalikan 2 dengan sesuatu supaya hasilnya itu jadi bilangan ganjil seperti ini,
kamu tulis bilangan ganjilnya, terus kamu bagi dengan angka yang kamu sudah tersedia di sebelah kiri sini. Berarti dibagi 2. Jadinya 7/2. Ini boleh kok kita bikin pecahan 7/2 boleh. Ya, jadi kayak tadi nggak apa-apa. Koefisien bentuknya pecahan nggak apa-apa. Yang penting apa? Nah, ada aturan yang penting. Yang penting di sini harus dalam bentuk 1 mol nih yang mau dibakar. Nah, kira-kira seperti itu. Di sini ada contoh H2 ditambah O2, artinya ada gas hidrogen, kita bakar. Nah, kalau senyawa organik, kalau dibakar dikasih O2 kan hasilnya selalu CO2 dengan H2O kalau dia itu sempurna. Masalahnya ini cuma H2 aja nih, nggak ada C-nya. Berarti pakai logika aja, kalau cuma ada H2 ditambah O2, udah pasti hasilnya pasti H2O aja. Nah, sekarang berarti tinggal kita lihat produknya udah pasti H2O aja di sini, ya kan? Ini tinggal H2O-nya saja. Kalau misalnya ada lagi C, terus dibakar, berarti hasilnya apa? Karena nggak ada H-nya, pasti hasilnya adalah setengah doang, cuman CO2 aja. Tinggal kita samakan nanti koefisiennya. Nah, jadi kesimpulannya, perubahan entalpi standar pembakaran itu adalah perubahan entalpi saat 1 mol zat dibakar sempurna. Dan nilainya selalu negatif. Kenapa negatif? Karena dia eksoterm, artinya dia melepas energi.